Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat berjumpa lagi dalam program Berkah Dalem pada hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2022. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk melihat program pelayanan pastoral yang akan mewarnai kegiatan-kegiatan kita pada tahun 2022 di seluruh Keuskupan Agung Semarang. Seperti Bapak Ibu preso, tanggal 10 Oktober yang lalu, Sri Paus telah membuka Sinode Para Uskup. Sinode Para Uskup adalah lembaga untuk memberikan nasihat kepada Sri Paus, masukan kepada Sri Paus yang terdiri dari para uskup di seluruh dunia. Mereka memberikan masukan, pendapat kepada Sri Paus bagaimana memperkembangkan gereja pada zaman ini. Sri Paus meminta seluruh umat beriman di seluruh dunia untuk terlibat di dalam Sinode Para Uskup ini. Caranya dengan memberikan sumbangan pendapat, sumbangan pemikiran untuk kemajuan dan perkembangan gereja melalui keuskupan masing-masing. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Oktober yang lalu, Bapak Uskup Agung Semarang telah membuka Sinode Keuskupan yang akan berlangsung selama 1 tahun ini sampai tanggal 17 Oktober tahun 2022 ini. Apa yang dimaksudkan dengan sinode? Sinode berasal dari kata Yunani syn dan hodos. Syn bersama-sama, hodos berjalan. Artinya sinode itu secara harafiah berarti berjalan bersama. Tetapi secara mudahnya, sinode berarti sebuah pertemuan bersama yang ditandai dengan duduk bersama, berbicara bersama, mempertimbangkan bersama, mengambil keputusan bersama, dan menjalankan keputusan itu bersama-sama juga. Maka tema pokok yang akan dibahas di dalam Sinode Keuskupan ini adalah tema-tema yang juga disampaikan Sri Paus. Ada 10 tema besar yang kemudian dikelompokkan dalam tema-tema yang lebih besar lagi, yaitu tema persekutuan, partisipasi, dan misi. Melalui tema persekutuan, kita diajak untuk melihat bersama bahwa dunia kita ini adalah rumah bersama. Kita saling berhubungan. Dalam masa pandemi yang lalu, kita menyadari bahwa kita ini saling berkait satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan. Kita saling mendukung, menguatkan, dan kita merasakan bersama bagaimana program yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Jogo Tonggo, itu menjadi bentuk konkret kita saling mendukung, saling menguatkan, dan kita pasti tidak bisa hidup sendiri. Maka tema persekutuan adalah sebuah ajakan untuk menyadari bahwa kita ini membutuhkan orang lain. Kita ini saling berhubungan, saling berkaitan satu sama lain. Maka kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang-orang lain.
Selain itu, di dalam tema persekutuan ini kita diajak untuk melihat kualitas kebersamaan kita. Ada begitu banyak tantangan untuk membangun kebersamaan yang saling menguatkan, saling berbagi, menyadari bahwa negara kita ini adalah rumah bersama. Misalnya, tantangan itu bisa berupa prasangka. Karena kita tidak memahami dengan persis kelompok atau orang lain, kita seringkali muncul dalam pikiran kita prasangka buruk, terutama berkaitan dengan orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda cara berpikir, berbeda agama. Seringkali kita mempunyai prasangka yang kurang begitu positif. Atau tantangan berikutnya adalah melihat orang lain itu sebagai saingan yang harus dihancurkan, sebagai kompetitor. Oleh karena itu, kita diajak untuk melihat bukan lagi orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan kita sebagai saingan, tetapi kita diajak untuk bekerja bersama-sama. Kemudian tantangan yang juga dihadapi oleh zaman kita saat ini adalah berita-berita bohong, hoax, yang begitu banyak kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari di media sosial. Kita diajak untuk berhati-hati dengan nge-share berita-berita yang kita sendiri belum tahu dengan pasti. Kita harus memastikan apakah berita yang kita terima ini sungguh berita yang benar atau berita bohong. Itu yang menjadi tantangan bagi kita di zaman ini untuk membangun persekutuan. Kemudian tema yang kedua adalah partisipasi. Partisipasi ini merupakan konsekuensi logis dari keyakinan kita bahwa gereja itu merupakan sebuah persekutuan hidup bersama, sebagai rumah kita bersama. Maka kita harus memiliki persekutuan itu dengan cara terlibat, berpartisipasi di dalamnya, dengan duduk bersama, berbicara bersama, dan kemudian mengambil keputusan bersama dan menjalankan bersama. Maka tema yang ketiga yang nanti akan kita bahas bersama adalah misi bersama. Yang mempunyai tugas perutusan itu semua anggota gereja tanpa kecuali menjalankan tugas bersama. Maka kita diajak untuk berpartisipasi di dalam tugas perutusan itu. Tahun ini juga kita akan menyelenggarakan di setiap kevikepan serawung kaum muda yang pernah kita laksanakan 4 tahun yang lalu, tahun 2018. Dan kita akan menindaklanjuti acara serawung bersama itu dengan menempatkannya dalam konteks sinode keuskupan. Dan nanti yang mempunyai gawe dalam serawung bersama orang muda lintas agama, lintas iman, itu adalah komisi pendampingan orang muda, komisi kaum muda, dan komisi hubungan antar agama dan kepercayaan. Saat ini masih sedang digarap persiapan-persiapannya sampai kira-kira bulan Maret yang akan datang. Persiapan itu
Lalu kemudian nanti disosialisasikan setelah bulan Maret. Nanti pelaksanaannya masih akan kita tentukan kemudian. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman kaum muda dan juga Bapak Ibu, pemerhati semua lintas, pemerhati hubungan antar agama dan kepercayaan, juga semua aktivis gereja dan kita semua sebagai anggota gereja untuk terlibat di dalamnya, di dalam sinode keuskupan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang nanti akan dikomunikasikan setelah kita matang untuk mempersiapkan. Semoga sinode keuskupan yang akan kita jalani hari-hari yang akan datang ini menjadikan dasar bagi arah perjalanan hidup gereja kita untuk membangun persekutuan yang berkualitas dan untuk mewujudkan partisipasi yang semakin luas di kalangan seluruh umat, agar kita mampu menjalani misi bersama untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.